Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 175, Pertempuran Kota Kekaisaran 7. Ketika hari kedua kompetisi dimulai, separuh orang maju untuk mengundi, termasuk Huang Xiaolong. Angka yang ditarik Huang Xiaolong adalah 31. Nomor 31, Cheng Fuseng dari Flowington Kingdom, ini adalah lawan pertama Huang Xiaolong dalam pertempuran hari itu. Ketika Cheng Fuseng mengetahui lawan pertamanya adalah Huang Xiaolong, saraf Cheng Fuseng menjadi tegang. Sekarang, semua orang memiliki kesan bahwa Huang Xiaolong memiliki kekuatan untuk masuk ke dalam 10 besar. Selain Xie Putih, Yang Gang, Huang Xiaolong, Pang Yu, Cui Li, dan Dai Sani adalah lawan yang paling tidak ingin dihadapi oleh para jenius kerajaan ini pada saat ini. Angka yang ditarik Xie Putih adalah 1. Lagi-lagi banyak yang bertanya-tanya apakah hal ini hanya kebetulan atau memang sudah menjadi niat dari Kekaisaran Duanren. Namun, setelah kemarin sebagian besar percaya itu adalah tindakan yang disengaja. Nomor 1. Hal ini menjadi momentum yang membangun bagi Xie Putih. Tak pelak lagi, banyak orang secara tidak sadar akan menghubungkan nomor 1 dengan pemenang tempat pertama. Oleh karena itu, Kekaisaran Duanren secara diam-diam menyiratkan orang yang diakui Kaisar Duanren sebagai juara pertempuran kota Kekaisaran tahun ini tidak lain adalah Xie Putih. Menyaksikan Xie Putih menggambar tongkat nomor 1 dan diskusi panas yang datang dari segala penjuru, Huang Xiaolong tetap tenang dan tidak terganggu. Lawan pertama Xie Putih adalah Huang Yiping dari Kerajaan Mutiara Merah. Mereka memiliki nama keluarga yang sama, Huang Yiping dan Huang Xiaolong. Kultivasi Huang Yiping tidak lemah, mencapai pertengahan Xiantian Orde pertama. Dalam kompetisi tahun ini, totalnya ada 1.362 orang, dengan 215 di antaranya merupakan ahli alam Xiantian. Setelah tereliminasi pada hari pertama, 100 orang yang tersisa telah membuktikan kekuatan mereka, dan semuanya merupakan ahli alam Xiantian. Setiap tahun, mereka yang berhasil masuk ke Institut Duanren adalah para ahli Xiantian. Sepanjang sejarah, orang-orang yang berhasil masuk ke Institut Duanren saat masih di alam Hautian jumlahnya sedikit. Saat Huang Yiping berdiri di panggung, dia memanggil semangat bela dirinya dan jiwanya yang berubah di saat yang sama, melancarkan serangan ke arah Xie Putih dengan cara yang paling lugas. Huang Yiping memamerkan keahlian bertarung tingkat bumi tingkat rendah yang diberi nama jari penghancur bumi. Secara umum, tidak banyak keterampilan bertarung berbasis jari yang tersedia, dan keterampilan bertarung berbasis jari tingkat bumi tingkat rendah bahkan lebih langka. Jari Huang Yiping menargetkan Xie Putih seolah-olah ujung pisau tajam, meninggalkan bekas di lantai panggung dan menimbulkan lapisan debu penuh batu di panggung saat dia bergerak. 10 tahap pertempuran ini terbuat dari sejenis batu granit yang bahkan tidak dapat digores oleh senjata biasa, namun Huang Yiping berhasil melakukannya hanya dengan menggunakan jarinya. Kekuatan serangan ini terbukti. Namun, saat serangan jari Huang Yiping hendak menusuk Xie Putih mengangkat telapak tangannya, langsung menghentikan gerakan Huang Yiping. Telapak tangannya menghantam ke depan, turun. Api Phoenix meletus bagaikan gunung berapi, menyembur keluar seperti gelombang lava yang mengamuk. Huang Yiping menjadi pucat, terhuyung mundur berulang kali hingga mencapai tepi panggung pertempuran. Kedua telapak tangannya tiba-tiba menghantam ke depan, dan dengan memanfaatkan kekuatan pantulan, tubuhnya terlempar keluar dari panggung pertempuran. Huang Yiping kalah. Bahkan jika mereka sudah tahu hasilnya, melihat betapa mudahnya Xie Putih mengalahkan Huang Yiping masih memicu gelombang keterkejutan di hati banyak jenius di bawah panggung. Di luar arena panggung pertempuran, kegembiraan penonton langsung berubah menjadi hiruk-pikuk. Setelah beberapa saat, kelompok pertama yang terdiri dari 10 orang termasuk Xie Putih menyelesaikan giliran mereka. Berikutnya adalah kelompok kedua, lalu kompetisi dengan cepat beralih ke kelompok ketiga di mana Huang Xiaolong berpartisipasi. Karena nomor Huang Xiaolong adalah 31, dia juga menuju ke tahap nomor 1. Berdiri di atas panggung, Huang Xiaolong menghadapi lawannya, Chen Fuseng, yang berada di sisi lain dengan sikap acuh tak acuh. Chen Fuseng tinggi, mencapai tinggi lebih dari 6 kaki 2 inci, mendekati 2 meter. Keempat anggota tubuhnya menonjol dan dia memiliki rambut kasar yang lebat menutupi kulitnya, mirip dengan manusia binatang. Dilihat dari penampilan luar Chen Fuseng, kemungkinan besar orang tuanya atau leluhurnya adalah manusia binatang. Huang Xiaolong, meskipun aku tahu aku bukan lawanmu, aku tidak akan menyerah. Cheng Fuseng menatap Huang Xiaolong, kekhawatiran di matanya berangsur-angsur surut dan digantikan dengan keinginan yang kuat untuk bertarung. Cahaya yang menyilaukan kemudian meledak dari tubuhnya, bagaikan pedang panjang berwarna merah terang yang diselimuti oleh lapisan api biru muncul, melayang di atas kepalanya. Inilah roh bela diri Chen Fuseng, pedang api biru. Variasi jenis roh bela diri tingkat 10 ini sangat dekat dengan roh bela diri dengan bakat luar biasa. Tanpa membuang waktu, jiwa Chen Fuseng berubah seketika setelah memanggil roh bela dirinya.
Beberapa cahaya pedang terus berputar di sekujur tubuhnya. Ini adalah cahaya pedang yang menyala dengan api biru. Tubuh Chen Fuseng menghilang dalam sekejap saat dia melesat maju bagaikan pedang panjang, hampir seketika mencapai bagian depan sosok Huang Xiaolong, lalu melancarkan serangan. Formasi pedang api biru. Chen Fuseng mengayunkan kedua tangannya. Dalam sepersekian detik itu, beberapa cahaya pedang bergabung menjadi pedang api biru yang besar. Pedang api biru berputar di udara, menciptakan formasi pedang berbentuk salib saat terbang menuju Huang Xiaolong. Chen Fuseng adalah ahli Xiantian Orde pertama tingkat menengah. Tingkat serangannya setara dengan Earth Rising Finger milik Huang Yiping, orang yang bertarung melawan Xie Putih sebelumnya. Semua mata menatap tajam ke arah Huang Xiaolong, termasuk Xie Putih. Dia juga ingin melihat bagaimana Huang Xiaolong akan mematahkan serangan Chen Fuseng. Tidak peduli seberapa kuat pertahanan fisik Huang Xiaolong, mustahil baginya untuk menerima serangan ini sepenuhnya menggunakan tubuhnya sendiri. Huang Xiaolong menyaksikan Chen Fuseng melancarkan serangannya, pedang api biru yang terbang ke arahnya. Ia mengepalkan jari-jarinya dan meninju dengan menggunakan tinju runtuh ke tengah formasi pedang api biru yang berputar. Akibat serangan Huang Xiaolong, ruang terasa berkerut bagaikan selimut kusut akibat kekuatan tinjunya yang menembus udara. Boom! Sebuah ledakan dahsyat bergema dan formasi pedang api biru hancur, serpihan cahaya pedang memantul dengan keras ke segala arah. Lintasan pukulan Huang Xiaolong terus melesat maju, menghantam dada Chen Fuseng. Satu pukulan keras mendarat dengan keras. Erangan pelan keluar dari tenggorokan Chen Fuseng saat tubuhnya terbalik sebelum dia terlempar keluar dan kemudian mendarat di tanah di luar panggung pertempuran. Chen Fuseng kalah. Bahkan Fei Hao akan kesulitan menerima serangan penuh dari Collapse Fist dari Huang Xiaolong saat ini, apalagi Chen Fuseng biasa. Sedetik setelah Chen Fuseng jatuh ke tanah, sorak-sorai dan tepuk tangan meriah terdengar dari para penonton di luar panggung pertempuran. Xie Putih melihat dengan tenang setelah melihat hasil ini, sedangkan ekspresi Yang Gang dan Pang Yu sangat buruk. Huang Xiaolong kembali ke tempat duduknya setelah berjalan turun dari panggung. Cui Li menatap Huang Xiaolong dengan ekspresi rumit. Setelah ragu-ragu, dia berkata, "Xiaolong, bagaimana kalau kamu pergi ke Yao Manor malam ini?" Ke Yao Manor. Huang Xiaolong tercengang saat dia melihat ke arah Cui Li. Cui Li berkata, "Pergi dan minta maaf pada bangsawan muda yang tak berperasaan." Pergi dan minta maaf. Huang Xiaolong mengerutkan kening, menggelengkan kepalanya dalam hati. Meskipun ini membuatnya kesal, dia mengerti bahwa dia mengatakan ini untuk kebaikannya. Jadi, dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Melihat Huang Xiaolong hanya terdiam, Cui Li tidak meneruskan masalah itu dan hanya bisa mendesah dalam hatinya. Tak lama kemudian, ronde pertama pertarungan berakhir dengan 50 orang tereliminasi. Undian kembali dilakukan untuk menentukan lawan di ronde berikutnya. Setelah babak eliminasi kedua, tersisa 25 orang. Dengan jumlah ganjil, aturan yang sama seperti hari pertama berlaku, orang yang mengambil tongkat kosong akan duduk dan masuk ke babak berikutnya. Orang yang mengambil tongkat kosong tetaplah Xie Putih. Dengan cepat sekali daftar nama 10 teratas pun keluar. Sesuai dengan harapan semua orang, Xie Putih, Yang Gang, Huang Xiaolong, Pang Yu, Cui Li, dan Daisani semuanya masuk dalam daftar. 4 orang yang tersisa adalah Jin Deseng, Jiang Damin, Han Dong, dan Hu Xi. Keempat orang ini memiliki jiwa bela diri 10 tingkat atas, dan keempatnya berada di puncak tingkat kultivasi Xiantian Orde pertama. Tirai ditutup pada kompetisi hari kedua. Hari ketiga akan menjadi pertarungan yang menentukan untuk memperebutkan tempat pertama. Itu juga merupakan pertarungan yang paling seru, pertarungan antara 10 orang terkuat. Di luar arena pertempuran, kerumunan perlahan bubar. Ketika kerumunan berkurang, Huang Xiaolong, Zhao Su, Yuming, dan Fei Hao kembali ke penginapan. Namun, saat mereka berempat tiba di penginapan, pemilik penginapan keluar berlari ke arah mereka dengan wajah malu. Pemilik penginapan melihat ke arah Huang Xiaolong dan berkata, "Tuan Muda Huang, mohon maaf, saya khawatir Anda tidak bisa tinggal di sini lagi."